Ya, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 November 2020 lalu memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan. BI 7-day reverse repo rate dipangkas 25 basis poin menjadi 3,75%. Tersisa kurang dari 1,5 bulan dari akhir tahun, Bank Indonesia memutuskan untuk kembali melakukan pemangkasan suku bunga acuan. BI 7-day reverse repo rate diturunkan 25 basis poin menjadi 3,75%. Demikian juga deposit facility rate dan lending facility rate yang masing-masing dipangkas 25 basis poin menjadi 3% dan 4,5%. Kebijakan ini disebut BI diambil dengan mempertimbangkan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas ekonomi eksternal yang terjaga sebagai langkah lanjutan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sejak awal 2020, BI 7-day reverse repo rate sudah diturunkan total 125 basis poin dari level di Januari yang sebesar 5%. Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 November 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Suku bunga deposit facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 3%. Demikian juga suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,5%. Keputusan ini mempertimbangkan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Per 17 November, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sebesar Rp72,49 triliun. Realisasi pendanaan APBN melalui burden sharing untuk public goods sebesar Rp270,03 triliun dan non-public goods UMKM sebesar Rp114,81 triliun. Di perbankan, per 17 November, BI telah melakukan kuantitatif easing menambah likuiditas sekitar Rp680,89 triliun, terutama melalui penurunan giro wajib minimum sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter Rp510,09 triliun. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, ekspansi moneter termasuk melalui penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral diprediksi akan kembali mendongkrak pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang pada bulan Oktober terkontraksi 0,47% year on year. Nah, seberapa signifikan ini akan mendorong permintaan kredit dan juga menjadi amunisi baru dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional agar Indonesia segera bisa keluar dari resesi. Kita akan membahasnya bersama staf ahli Otoritas Jasa Keuangan Rian Kirianto dan juga Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Sumual. Pak Rian dan juga Mas David, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi sore ini. Apa kabar? Baik, Kopi. Alhamdulillah, baik-baik terus ya. Menutup akhir pekan ini, kita bicara soal suku bunga acuan lagi nih, karena kan kemarin BI sudah melakukan RDG. Saya ke Pak Rian dulu, menanggapi hal ini, soal penurunan lagi 125 basis poin atau 1,25%. Seperti apa? Sejak awal tahun ini, Pak Rian. Iya. Saya kira pertama secara technicality memang keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kemarin yang menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75% memang sudah inline ya, inline dengan ekspektasinya karena tadi disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia outlook daripada inflasi kita masih manageable. Kemudian realisasi inflasi tahun berjalan juga masih under control dan di satu sisi di money market kita juga kondisi rupiah kita relatif stabil ya. Kemudian external pressure-nya atau tekanan eksternal juga relatif mulai melandai atau mulai mereda. Nah, situasi atau timing yang sangat bernilai inilah yang di-equip atau yang dioptimalkan oleh Bank Sentral untuk menyesuaikan suku bunga acuannya
ke arah 3,75%. Nah, tapi backgrounding daripada keputusan itu adalah kami sepakat memang real sektor kita dan perbankan kita butuh stimulus atau stimulan tambahan. Ya, nah salah satu yang bisa dilakukan adalah stimulus dari jalur moneter, yaitu jalur suku bunga. Di luar aspek kuantitatif easing yang juga secara agresif dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi di titik ini kita bisa approve, kita bisa agree dengan kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga reference 25 basis poin ke arah 3,75. Dan ini memang sebagian teman-teman ekonom, analis, termasuk Mas David juga punya view yang kurang lebihnya sama. Hanya kadang-kadang kita bicara timing, apakah hari ini, apakah bulan depan, apakah tahun depan, itu just a time ya. Itu hanya masalah waktu. Tapi waktu yang terbaik menurut Bank Indonesia adalah kemarin ketika view inflasi ekspektasinya memang betul-betul controllable atau manageable. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, Poppy. Oke, baik. Saya ke Mas David. Apakah ini adalah waktu yang tepat? Ya, ini tadi seperti dikatakan oleh Mas Rian itu, timing itu memang tricky ya. Kalau kemarin memang mayoritas ekonom itu menyatakan bahwa kemungkinan akan tetap. Termasuk saya, tapi memang kita melihat masih ada ruang untuk penurunan. Masalahnya pilihannya mau dilakukan sekarang atau di awal tahun depan misalnya. Pertimbangannya kalau saya melihat bahwa memang masih ada sedikit ketidakpastian apakah dana asing yang masuk ya, terutama portofolio yang membuat rupiah itu menguat cukup signifikan ini akan sustain. Karena kita lihat di luar masih ada ketidakpastian soal lockdown misalnya di Eropa, lalu juga election di US walaupun sudah selesai juga terjadi dispute ya. Nah ini ketidakpastian ini khawatirnya masih akan mengganggu ya stabilitas dari nilai tukar rupiah. Tapi kelihatannya memang momentumnya sekarang ada dari sisi fundamental ekonomi juga inflasi juga memungkinkan dan kita masih membutuhkan memang dorongan lewat kebijakan moneter. Walaupun efektivitasnya mungkin baru akan kita lihat, mungkin kalau kebijakan moneter itu perlu waktu sekitar 3-6 bulan. Tapi kita berharap kan di semester 1 tahun depan, dengan distribusi vaksin juga mulai dilakukan sejak awal tahun depan, nah ini confidence dari masyarakat dan pebisnis akan tumbuh ya, paling tidak di awal tahun depan, sehingga ketika nanti ekonomi kita mulai pulih dengan kuat di semester 2 tahun depan, ditambah lagi dengan kebijakan moneter penurunan suku bunga maupun juga quantitative easing tadi yang sudah dikemukakan juga, yang nilainya sampai 680 triliun tadi, nah ini bisa menjadi tenaga tambahan ya, dorongan tambahan buat pertumbuhan ekonomi di 2021. Namun sekarang saya pikir yang paling utama sebenarnya bagaimana mengoptimalisasi kebijakan fiskal ya. Karena kalau kebijakan moneter itu saya sering ilustrasikan di mana-mana itu sifatnya ilustrasi seperti ini Mbak Poppy. Jadi kalau misalnya kita membawa kawanan ternak misalnya ke tepi danau, kebijakan moneter itu hanya bisa menggiring ternak atau kuda atau domba itu ke tepi danau, tapi untuk mengharuskan atau memaksa mereka tuh untuk minum air di danau tersebut itu sulit. Itu. Jadi ibaratnya kalau keadaan sekarang itu kredit demand-nya itu masih rendah gitu. Walaupun suku bunga turun, itu memang kelihatan karena kondisinya masih seperti sekarang, itu permintaan kredit memang lemah. Nah, di sini makanya kita pikir memang kebijakan fiskal yang lebih kuat lagi, lebih agresif lagi diperlukan ya dalam jangka paling tidak selama confidence akibat COVID ini belum pulih sepenuhnya. Oke, saya ingin tanggapan Pak Rian. Tadi kan dibilang bahwa suku bunga turun tapi demand-nya dari sisi kredit ini juga masih lemah. Pak Rian kan juga dulu berada di perbankan begitu. Kalau dari kacamata perbankan sendiri seperti apa Pak Rian melihat ini? Oke, nanti saya akan menggarisbawahi yang disampaikan oleh David ya. Tapi sebelumnya saya respon langsung pertanyaan dari Poppy. Memang situasi perbankannya pada September kemarin loan growth masih bisa positif 0,12%, 0,12%. Tapi di bulan Oktober kemarin
terjadi pertumbuhan yang negatif, yaitu kurang lebih tadi disampaikan minus 0,47%. Sebetulnya pergerakan month-to-month-nya itu masih on the track, pertumbuhan kredit. Cuman kalau kita bandingkan secara year on year, artinya posisi Oktober tahun ini dengan Oktober tahun lalu, memang jadi agak sedikit jomplang. Dalam artian begini, komparasinya adalah tahun lalu kondisi ekonomi kita betul-betul dalam kondisi sehat. Sekarang karena adanya pandemi COVID, kesehatan ekonomi Indonesia itu istilahnya itu meriang atau nggak fit, nggak sehat. Sehingga sebetulnya membandingkan situasi ekonomi yang sehat dengan situasi ekonomi yang tidak sehat itu, menurut saya itu agak tidak fair atau tidak comparable. Tapi okay. Jadi bahwasanya posisi Oktober kemarin kita loan growth masih tumbuh minus 0,47%. Menurut kami itu masih dalam pola yang benar, yang track yang jelas. Bandingkan Kopi, kalau kita compare dengan peer group Indonesia, let's say Filipina, kemudian Malaysia, satu lagi Thailand, ternyata loan growth mereka jauh lebih rendah ya dibandingkan pertumbuhan kredit Indonesia posisi Oktober kemarin ya. Jadi ini ingin menggambarkan bahwa sejelek-jeleknya pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan kredit di Indonesia itu relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan kredit maupun pertumbuhan ekonomi di negara-negara peers. Ya, saya katakan peers ya, itu ya tadi. Paling nggak kita setara gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan David, betul sekali. Jadi ada satu working paper dari IMF, saya ingat sekali, chairwoman daripada IMF, Ibu Kristalina Georgieva mengatakan, it's time to fiscal policy to act. Jadi intinya, kebijakan sektor keuangan, kebijakan moneter yang diadres oleh Bank Indonesia, dibilang oleh IMF, itu sudah cukup. Enough is enough. Nah, sekaranglah saatnya, the best timing untuk fiscal policy-nya lebih, nah ini, dia bilang lebih agresif, lebih cepat, lebih akselerasi di dalam konteks government spending atau government consumption. Itu clear disampaikan oleh IMF. Saya kira saya sepakat, David juga tadi sampaikan seperti itu, karena menurut saya, lalu pertanyaannya begini Bob, ini agak bercanda. How low can you go? Ya, seberapa rendah nanti arah suku bunga acuan kalau situasi yang root of the problemnya tidak kita bereskan. Apa itu root of the problemnya? Yaitu bagaimana mendorong masyarakat untuk mulai beraktivitas, ya memang belum seperti situasi normal sebelum COVID. Kemudian bagaimana pelaku usaha juga mulai menggeliat, mulai berani ekspansi, ya, mulai berani keluar rumah, tentu dengan protokol. Karena dengan kegiatan di luar rumah, ya, dengan protokol kesehatan yang dijaga dengan baik, itu akan mendorong yang namanya agregat demand. Permintaan agregat akan naik, nah produksi dari perusahaan-perusahaan juga naik, sebagian dari pengusaha butuh working capital, butuh modal kerja, kemudian butuh kredit investasi, mereka akan datang ke perbankan. Nah, di saat itulah titik simpul daripada pertumbuhan kredit akan terjadi. Jadi isu utama yang kita hadapi sampai hari ini adalah bagaimana menggerakkan sisi demand, ya demand di tengah masyarakat. Nah, ketika masyarakat seperti ini, maka posisi pemerintah saya kira harus hadir, ya, dalam konteks government spending. Salah satu yang ditempuh dan sukses adalah penyaluran daripada bantuan sosial dan turunan-turunannya. Tapi barangkali itu belum bisa mengkompensasi menurunnya kegiatan produksi, kegiatan korporasi yang sekarang ini kelihatannya masih mengalami posisi stagnan. Nah, kembali saya ulang, saatnya sekarang posisi fiskal policy untuk lebih agresif berada di depan di depan daripada policy keuangan maupun policy moneter. Saya kira itu konstelasi yang akan kita hadapi sampai dengan paling tidak kita mengakhiri 2020 dan kita berlanjut di 2021 nanti. Oke, apakah ini cukup agresif begitu kebijakan fiskal ini? Lalu apa ada input yang bisa diberikan Mas David untuk menaikkan persoalan demand ini? Ya, kalau kita banding-bandingkan dengan negara lain ya, defisit fiskal kita memang ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju atau negara-negara seperti Amerika, Eropa, Jepang, kita memang relatif moderat ya. Jadi kita kan untuk tahun ini target defisit itu 6,3%, tahun depan ke arah 5% ya defisit kita.
Memang bandingkan dengan negara-negara Eropa misalnya itu banyak yang belasan persen, ada bahkan di atas 20%, Amerika juga ya, Jepang ya. Namun memang kapasitas kita memang terbatas ya dari sisi fiskal, satu. Yang kedua memang kita perlu optimalisasi juga dari sisi belanjanya. Kita tahu data terakhir yang saya peroleh itu masih untuk dana pen yang sekitar 695 triliun itu masih sekitar 55%. Ya. Dan memang masih ada kendala-kendala ya di awal-awal, apalagi ketika masa PSBB, karena kita tahu pola kerja kita kebanyakan masih manual ya waktu PSBB tersebut, sehingga banyak juga penundaan-penundaan ya dari segi birokrasi, administrasi, operasional, IT dan lain-lain. Tapi sekarang kan dengan kita adaptasi dan adaptasinya juga semakin cepat, saya lihat juga ini mulai pelan-pelan disbursement-nya semakin baik ya. Nah ini yang perlu kita optimalisasi karena sampai tahun depan pun saya melihat bahwa fiskal ini masih akan menjadi lokomotif ya, masih akan di depan ya. Sedangkan moneter mungkin ya ini hanya memberikan semacam tenaga dalam tambahan begitu ya. Sedangkan yang di depan itu memang lokonya itu adalah fiskal. Sedangkan swasta sendiri ataupun misalnya pebisnis maupun masyarakat kelihatan memang confidence-nya selama belum ada distribusi vaksin misalnya salah satu faktor penentu, juga bagaimana kondisi global ya. Jadi bisa saja misalnya seperti sekarang China sudah pulih, tapi China itu juga pulihnya tidak optimal karena dia factory of the world, sedangkan sekarang dunia ini masih bermasalah ya. Kita tahu di Eropa sekarang lockdown lagi sampai nanti awal Desember. Jadi itu pasti akan mempengaruhi agregat demand secara global. Jadi saya pikir secara keseluruhan memang fiskalnya ini yang memang jadi kata kunci ya sementara ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tadi penilaiannya adalah relatif moderat kondisi fiskal di Indonesia juga, dan PR-nya adalah bagaimana meningkatkan demand. Nanti kita akan kembali membahas apakah ini transmisi dari kebijakan pemangkasan suku bunga acuan ini sudah maksimal saat ini. Usai jeda kami kembali, tetap di sini.